Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Bah, gila. Gila coy. Malam hari seruput kopi. Hal Yoi. terbaik, bre. Hal terbaik yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Yes. Kopi. Anjay. Jangan gele ya. sorry. Kopi itu bisa buat orang jadi slow ya. Yoi. Yang tadinya lo banyak penat, Benar. ya kan? Gak mesti gele kan? Nggak mesti lah. Jangan lah. Kalau gele di California aja guys. di California Di US, atau gitu. di Thailand udah legal. Oh iya. Di sini Silahkan nggak. ke Thailand. Di sini tidak boleh. Indonesia kita tidak boleh seperti Tidak itu. boleh, tidak Saya melarang. Melarang karena Bukan saya sih ngelarang. karena hukum kan nggak boleh kan. Hukum itu, ya, kayak hukum itu gitu. melarang. Mm-mm. Nah, buat teman-teman ngopi nih, udah pada slow belum dari yang banyak masalah, banyak Yoi. penat gitu ya. Karena gue ada sedikit baca berita yang sungguh mengherankan gitu loh. Sungguh kayak anjing gue sedih lagi. Apa? Sedih, kesel, bingung gitu loh. Jadi ada bre, siswa SMA, Hah? dia membakar sekolahannya bro. Oh ada. Ada dibakar sendiri sekolahnya tuh kayak tiba-tiba malam-malam dia kerekam CCTV dia ngebakar sekolahnya. Kenapa? Ternyata Kecewa. ketika ditanya adalah karena dia dibully satu kelas. Oh. Guru-gurunya pun ikut Ikut ngebully. juga. Iya men. Itu di Jawa. di Los Santos. Oh sorry, iya di Los Santos. Di Los Santos gua exact locationnya gua kurang tahu Nggak gitu ya. tahu Karena ya. gua tadi Oke, cuma oke. berseliweran di FYP gua baca what? Wah gokil sih. Iya men. Enggak itu gokil sih. Itu the mental. Itu beyond, kan? coy. Ah. Enggak. Iya gimana ya? Siapa yang salah ya? Tapi gimana ya? Wah udah. Iya udah ini parah harus sih. harus dicek dulu nih murid yang ngebakarnya apakah sering main GTA apa gimana ya kan? Iya bisa jadi. Bisa gitu kan. Jadi emosi Emang di Bakar. GTA tuh memang ada misi untuk membakar Ada, bangunan, tapi ada. tidak diaplikasikan di dunia nyata dong. gitu. Jangan gitu Oke, kan. oke. Jangan, harus bedakan mana game mana dunia Dunia nyata, nyata. gitu. Kebanyakan Iya. main GTA kayaknya. Kebanyakan main GTA. Benar-benar. Maksudnya kalaupun dibully itu mengadulah ke guru gitu ya. Iya. Ya, tapi guru juga ikut kebully, Bro. Makanya kasihan sih sebenarnya. Iya ya. Iya. Jadi apakah langkah yang tepat untuk membakar sekolah? Jangan juga ya. Jangan. Cuman maksudnya cukup shock bre gua. Maksudnya ini apa yang mesti dilakuin sama orang yang begini gitu kan. Oke. Shock juga sih. Nggak bisa ngejudge. Nggak bisa ngejudge gitu loh. Nggak bisa ngejudge tapi kita bisa sebagai orang terdekat itu menanggulangi itu, Bre. Kayak Oke. gua Mencegah lah. Yes, beberapa kali gue sering denger kayak ada sebuah lagu yang menyelamatkan orang Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kayak mungkin salah satu yang gue ikutin itu ada kayak All Time Low, lagunya judulnya Missing You, dan ternyata di situ memang banyak orang yang merasa terselamatkan gitu loh, yang orang-orang introvert yang mereka tertekan dan mereka nggak tahu harus ngadu kemana, akhirnya mereka denger lirik lagu akhirnya bisa membangkitkan semangat gitu kan. I see. Nah mungkin di sini untuk orang-orang yang sudah kehilangan gairah hidup, dibully, coba dengerin Konspirasi Ngopi. Yes, benar-benar. Coba dengerin Konspirasi Ngopi. Biar slow lagi. Iya, kan? benar. Karena kan di sini kita juga mengajari bahwa janganlah jadi orang baper-baper. Yo coy. Gitu. Benar-benar. Iya kan? Maksudnya hidup tuh nyantai aja, nggak usah Hidup nyantai ribet-ribet, aja. Anjir, maksudnya nggak usah sampai psikopat situ, nggak usah, Iya. nggak usah. Karena lo kaya, belum tentu lo di atas gua. Bisa jadi gue yang menang. Apaan sih? Oh, anjir. Bisa jadi gue yang menang. Anjing. Lo ngomong sama gue nggak perlu ngomongin cuan bro. Oh, yang oke, penting oke. ngomongin duit. Lu punya kuasa, lu Iya. punya duit, gitu Itu ya. dia. Oh, oke. Gitu kan. Anjir. Omongan anak semester 14. Yoi, filosofis 2023. Wih, ngeri. Gila. Plato kalah, Bro. Plato kalah. Plato kalah. Rocky Gerung Kalah. Lewat. Gila. Ya intinya buat teman-teman yang ada gangguan mental atau apa, coba speak up lah. Kalau kalian nggak bisa speak up, coba ngobrol ke orang-orang terdekat atau butuh konsultasi, bisa langsung email Konspirasi Ngopi, kita kenain tarif. Doh, jangan, kasihan. Oh, free. Kita jadiin kontennya, Bre. Jadi konten, gratis Jadi ya. curhat nih ke kita nih, kita jadiin konten aja. Kita jadi konten ya. Iya. Ya boleh silakan teman-teman yang merasa sendirian, merasa butuh didengarkan, boleh nggak apa-apa. Head speech juga boleh silakan. Head speech juga boleh, apapun ya yang bisa meringankan beban kalian atau, ya kan. atau jangan-jangan nih head speech itu Oh. Orang yang sering dibully. enggak. Oh, enggak. Enggak. Oke, lanjut, Bre. Nah, malam ini sebelum kita masuk ke dalam materi, Bre, kita bacain komentar teman-teman dulu nih, teman-teman Oke. ngopi. Kita
Udah lama nggak bacain komentar teman-teman ngopi ya. Tentunya komentar yang lucu-lucu dan menarik ya yang gue pilih di sini. Ini ada 4. Itu pertama di episode kemarin yang gue rilis Hermes Trismegistus itu. Si Daun, dia Mas Daun nih ngomong, gue pernah baca juga tentang kisah Nabi Idris. Dikatakan kalau Idris juga sosok yang dikenal pintar astrologi dan arsitektur, bisa membaca dan menulis, dan yang pecahnya yaitu Idris juga manusia pertama yang diangkat ke langit oleh Tuhan secara langsung. Satu lagi, Idris juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat neraka dan surga yang ditemani malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa yang dikatakan bersahabat dengan Idris. Terus ada yang balas di sini bilang literasinya mirip Henok, kayaknya gitu, Bre. Nah, jadi buat teman-teman itu di dalam episode gue yang sebelumnya, Bre. Jadi sebenarnya gue tuh nyeritain satu sosok yang dikenal di banyak mitologi. Jadi Yunani, di Sumeria, bahkan terus di Mesir itu juga mengenal satu sosok ini yang namanya dikenal sebagai Hermes Trismegistus. Dan jadi inspirasi buat para ilmuwan di zaman Middle Age, di zaman Renaissance itu pas mereka ketemuin tulisannya, mereka terinspirasi untuk membuat penemuan-penemuan baru. Kayak misalnya formula di dalam kimia, formula di dalam fisika itu katanya berasal dari tulisannya si Hermes Trismegistus ini. Berarti itu blueprintnya lah ya? Yes, blueprintnya. Dan kalau di dalam episode tersebut, teori gue ya, ini teori pribadi gue mengatakan, atau jangan-jangan si Hermes Trismegistus ini adalah sosok yang sama dengan yang dikenal di dalam Samawi sebagai Henok. Gitu. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri deh pokoknya di episode gue yang sebelumnya. Nah, nih Bre, silakan Bre. Komentar selanjutnya dari Ogi Herdiana. Ini dari Ogi Herdiana nih, pendengar setia konspirasi ngopi nih. Loyalis, teman ngopi. Terima kasih atas kontennya. BTW request karena judulnya konspirasi kopi, maka tolong bedah semua teori konspirasi terkait gerakan 30 September 1965. Sekali-kali bahas dalam negeri. Sukses terus kontennya. Tungguin 30 September. Tungguin 30 September ya kan. 30 September kita bahas. 30 September. Serius? Kita rilis iya dong. Serius. 30 September deal. 30 kan ini di request tanggal 30 September. Iya. Kita rilis spesial 30 September. Episodenya tanggal 30 September. Tanggal 30 September. Dikit lagi dong, ya kan? Iya. Tapi bukan tentang itu kan? Tentang itu. Oh, serius nih? Tentang itu kita harus bahas juga dong. Gitu. 30 September. Ogi, tenang. Gue besok resign boleh nggak? Tenang Ogi, nanti kita akan menyertakan sumber dari Ogi. Iya. Anjing ngeri, Pak. Oke, ya nggak apa-apa, ini kan emang request. udah Oke. Kita mempertaruhkan nyawa demi Ogi nih. Demi Ogi Herdiana dan teman ngopi. Aduh. Oke, lanjut dari Ravana 01 di episode Atlantis yang part 2, Bre. Ini yang Richard struktur itu ya. Ini teori make sense banget anjir, dan gue baru tahu juga di bumi ini ada yang namanya Richard struktur. Dan gue tanya ke teman-teman gue juga nggak ada yang pernah lihat atau tahu soal Richard struktur. Padahal seaneh dan sebesar itu. Selama gue sekolah pun nggak ada tuh ngebahas ini, kayak disengaja aja, ini lokasi jarang banget diekspos. Dan teori banjir besar dari season-season sebelumnya juga makin masuk akal. What the fuck was going on this earth, katanya gitu. Bingung kan lo? Bingung, saya karena juga semua bingung. manusia juga bingung. Yoi, tenang, bingung. pasti nanti akan di-reveal oleh Tuhan. Tunggu kedatangannya. Oke, lanjut Bre. Komentar selanjutnya. Dari buat tidur. Terlalu banyak anjingnya, ini platform banyak user yang sudah dewasa. Perkataan bocah kayak gitu nggak relevan zaman sekarang. Terima kasih. Ibu yang baik hati. Terima kasih ya buat tidur. Kan ada yang komen tuh, ada yang bales. Nonton Dora aja. Dora apa nih? Dora The Explorer. Dora aman, nggak ada anjing-anjingnya, nggak ada kontol-kontolnya. Jadi nggak usah dengerin ini, nggak usah. Iya. Kan tinggal skip. Iya, enggak, tapi nih masukan juga nggak apa-apa. Masukan. Nanti kita lebih banyak lagi. Oh iya. Lebih banyak. Oh kurang. Iya. Katanya kurang katanya. Oke. Oke, buat tidur dulu lah. Oke, itu feedback dari teman-teman ngopi. Yoi. Baik positif atau negatif. Positif, negatif. Ya kan semua kita terima lah. Bener, harus. Karena kebebasan berpendapat itu hal yang sangat amat baik. Betul. Kita sangat menjunjung tinggi freedom of speech. Kita sangat menerima kritikan. Yes, tapi gua kecam negara Swedia, Bro. Kenapa? Gua kecam negara Swedia karena mereka menyiarkan atau memperbolehkan warganya membakar kitab suci agama Islam. Oke. Gua kecam keras. Yes. Tadinya ketika si orang Swedia ini dia mau bakar
Al-Quran gitu ya, Abu Bakar kitab suci orang Muslim, dia minta izin Minta izin sama siapa? minta izin ke pemerintah dong bahwa itu untuk disiarin secara publik, bro. Nah, pemerintah harus itu melarang gitu kan. Tapi pemerintah Swedia secara terang-terangan bilang, oh ini nggak usah dilarang. This is the freedom of speech. Fuck. Beda. Itu konteksnya udah salah ya. Salah. Ini menurut gua adalah penyalahgunaan freedom of speech. Ini head of speech loh. Oh iya. Ujaran kebencian. Benar. How come? Men, lu ngomong apa aja Boleh. selain faith, iman menurut gue. Benar. Dan ini masalah iman dan ini masalah kitab suci, bro. Setuju. Dan gini, freedom iya bebas gitu. Cuman kan tetap pasti ada batasannya. Batasannya yaitu ketika lu sudah bersinggungan dengan kepentingan orang lain. Benar. Atau iman, apalagi itu iman kan udah akar banget, akar dari manusia hidup apa sih kalau bukan iman kan gitu. Yes. Nah, ya freedom tuh harus ada batasannya tersebut gitu loh. Jadi ya ini sangat disayangkan Sangat sih. disayangkan ya. Sangat disayangkan dan menurut gue ini cukup bodoh sih. Yes. untuk sekelas negara Swedia ya. Iya. Cukup bodoh menurut gue. Ya makanya kita Ini cukup bener-bener bodoh. kita ban ya. Masa gini loh, Bre. Maksud gue sebagai pemerintah kita ngegambarin skenario-nya. Pak, saya mau minta izin dong. Mau ngebakar ini kitab agama lain gitu. Ya udah kita dukung karena ini adalah freedom of speech. Goblok ya. Kok ada goblok ya? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Ya Bre. itulah, itu sengaja, bro. Propaganda media media supaya Iya, apa? Supaya halal itu menjadi halal yang wajar dan Lumrah. biasa. Oke. Makanya gue bener-bener mengecam bahkan sampai mengutuk Ya. pemerintah Swedia. Fuck Swedia. Bodoh. Cukup bodoh. Oke, Bre. Setelah kita sudah membahas what's going on di dunia nih ya, kita tadi ada bahas bocah yang ngebakar sekolah, terus sampai Swedia sampai segila itu gitu kan, yang kita juga mengecam dan mengutuk. Nih saat ini temanya kita mau bahas apa nih, Bre? Ya, setelah tadi breaking news anjir. Yes, breaking news. Kita sekarang ngebahas flat earth dan hollow earth. Wow. Jadi sebagai konten kreator konspirasi, tidak sah rasanya kalau kita tidak membahas flat earth gitu. Flat earth ya. Dan ini kan wajib, Bre. Wajib. Gitu. Dan ini temanya cocok banget ya. Berarti kan kita ngomongin what's going on in this world. In this earth. Nah ini what's going on in this earth. Apakah ini benar bulat atau bentuknya kotak seperti tahu? Waduh. Iya. Bahaya ya. Iya. Sebelum Langsung ya. Sebelum kita masuk ke temanya, pertajam analisa lo. Perkuat dengan cocok logi. Oke, kita mulai dari awal, bro. Yes. The Hollow Earth Theory. Oke. Hollow Earth Theory adalah hipotesis bahwa interior atau bagian dalam bumi itu berongga yang terdiri dari satu atau lebih lapisan atau layer-layer dunia berongga yang dapat dihuni baik di dalamnya maupun di bawah permukaannya. Jadi di dalam Hollow Earth ini mereka percaya bahwa dalamnya bumi itu kopong, Bre. Perut bumi. Iya, di dalam Perut bumi itu kosong, Iya. nggak ada apa-apa. Bukan kosong, nggak ada apa-apa. Justru di situ ada bumi lagi. Oke. Gitu. Ada bumi lagi. Ada bumi lagi. Jadi kalau yang kita kenal di dunia yang sekarang ini kan bumi itu ya bagian luarnya aja yang bisa ditinggali. Di dalamnya kan otomatis kayak ada lava, ada apa, minyak segala macam. Benar gitu. Nah, ketika di drill, kalau kita drill semakin dalam di tingkat kedalaman tertentu, itu kita bisa menemukan suatu ekosistem atau suatu dunia baru di dalam bumi tersebut. Gitu. Oke, tapi di situ ada ini juga, ada langitnya juga. Yes, ada gravitasi, ada Langit. angkasanya, bahkan ya ada salah satu teori yang mengatakan bahwa di dalamnya juga ada matahari. Oke. Gitu. Terus kita tinggalnya saat ini di bumi kelapisan keberapa, layer keberapa? Nah, kita adalah bagian terluar kan. Gitu. Terluar. Iya, cuman mereka percayanya di dalam bumi tersebut ada suatu ekosistem atau tempat yang bisa ditinggali juga sama seperti bumi yang di luar ini. Wow. Kita coba menelaah ya. Iya, menarik ini ya. Menarik. Dan
kayaknya seru sih, kayaknya keren gitu kalau misalnya ini tuh bener-bener nyata gitu. Nah lanjut, berbagai individu dan organisasi telah mengusulkan adanya bukaan ke interior bumi yang dikatakan ada di kutub utara dan kutub selatan. Jadi kan rongga tuh bulat gitu kan, bulat, mereka percaya bulat nih tetap, cuman dalamnya kopong gitu. Oke. Nah bagian kutub utaranya, bagian atasnya, bagian utara dan bagian selatannya itu bolong katanya. Oke. Dan itu kayak semacam gerbang menuju ke dalam bumi tersebut, bumi lapisan dalam tersebut. Oke. Itu Hollow Earth teori. Itu gerbangnya ya. Itu basicnya gitu. Dan katanya juga ada yang bilang bahwa gerbangnya itu satu lagi di bawah Tibet katanya. Dan bukan ini memungkinkan akses ke interior dalam bumi. Sebutannya interior dalam bumi. Oke, gitu. jadi sebenarnya aksesnya tuh tidak bisa dari mana aja. Nggak bisa, tapi hanya spesifik. hanya dua lobang. Bahasanya gitu, dua lobang. Yang satu ada di utara, kutub utara dan kutub selatan kayak gitu. Oke. Nah, terus teori ini dipopulerkan oleh Edmund Halley, penemu komet Halley. Ia memperkenalkan sebuah teori yang mengungkapkan bahwa bumi adalah planet berongga pada bagian dalamnya yang terdiri dari lapisan layer dengan ketebalan yang berbeda-beda. Kemudian 75 tahun kemudian, pada abad ke-18, seorang matematikawan ternama Leonhard Euler, dia terinspirasi dengan teori ini dan mengemukakan teori Hollow Earth versinya sendiri, namun agak sedikit berbeda. Ia menambahkan bahwa permukaan bagian dalam bumi dapat ditinggali dan memiliki ekosistemnya sendiri. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Halley sebelumnya, bagian permukaan dalam bumi tidak terdiri dari lapisan konsentris, melainkan terdiri dari daratan dan perairan seperti layaknya bagian permukaan luar bumi. Dan di tengah-tengahnya terdapat matahari. Wow. Jadi katanya seperti itu, kayak gitu. Wow, oke. Jadi bener-bener tuh di dalam bumi ada bumi, di Ada dalamnya lagi ada bumi lagi. Bahkan katanya ada lapisan-lapisan nih. Jadi belum tentu cuman ada satu lapisan doang, bisa terdiri, misalnya contoh ada 5 lapisan bumi yang bisa ditinggali juga di dalamnya itu. Ada peradaban dan ada ekosistem makhluk lain juga di dalam itu. Katanya seperti itu. Apa yang membuat mereka nih, Leonhard Euler, Halley dan sebagainya lah, mengemukakan ini? Pasti kan ada evidence dong. Bukti ilmiahnya. Sampai saat ini yang gue coba cari, gue nggak menemukan. Tidak ada. Sebenarnya ada mungkin. Iya. Mungkin teman-teman ngopi juga boleh cari tahu dan bantuin gue buat coba ngebuktiin teori ini. Karena itu kan teori, ini hasil teorinya kan, hasil dari hipotesanya kan. Yes. Kan pasti kan melewati riset, melewati penelitian. Nah, penelitian itu tuh yang gue nggak temukan gitu. Oke, jadi gitu. Research ilmiah atau evidence itu tidak ada. Yes. Tapi yang mendasari mereka ini berarti apakah ada semacam mitologi or anything lah. Oke. Jadi mereka percayanya itu memang diambil dari beberapa mitologi. Memang didasari dari berbagai mitologi ya. Mitologi yang mengangkat Hollow Earth ini juga salah satunya mereka tuh kan percaya bahwa bagian dalam inti bumi ini menurut Leonhard sendiri pun ditinggali oleh makhluk-makhluk yang memiliki teknologi super canggih. Wow. Atau super advance gitu, wow. Kayak gitu. Nah, ini kan berhubungan juga dengan advanced civilization juga kan, Bre. Di tanah Asia sendiri itu di dalam Buddha, di mitologi Buddha mereka mempercayai suatu tempat kediaman para dewa atau higher being, yaitu berada di Agartha nama tempatnya, yang berada dalam perut bumi. Jadi kita berusaha untuk masuk ke dalam inti bumi itu, kita bakal menemukan suatu peradaban yang berbeda dari kulit luarnya bumi. Gitu. Oke, dan di lebih advance di dalamnya. Di situ tempat tinggal para dewa. Yes. Menurut ajaran Buddha mitologi gitu. Sorry, ini mitologi Buddha atau ajaran Buddha nih? Karena ketika lo ngomongin ajaran, yes. Gua tidak bisa menyebut itu sebagai mitologi, tapi itu sebagai ajaran. Faith, ajaran. Iya. Gue juga kurang spesifik ya. Apakah ini bener-bener langsung dari ajaran Buddhanya, di dalam Buddha diajarkan seperti itu, atau memang cerita aja? Atau memang ada legenda seperti itu yang memang terbawa ke dalam kultur di dalam ajaran Buddha tersebut gitu loh. Oke. Soalnya kan memang dalam ajaran Hindu Buddha ya. Correct me if I wrong untuk pendengar konspirasi ngopi ini, untuk teman ngopi yang memang beragama Buddha gitu ya. Setahu gue tuh di agama Hindu Buddha itu ada yang namanya Dewa Bumi, Dewa Langit. Jadi kayak every space gitu ya ada dewanya masing-masing gitu loh. Oke, every realm itu mereka punya masternya. Oke, benar-benar Dewa Bumi, Dewa Laut, Dewa Laut, Langit. Benar. Iya, seperti itu.
Dan juga ini dibawa lalu ke dalam beberapa karya science fiction dalam pop culture yang mengangkat teori hollow atau inner earth. Jadi ada salah satu novel Bre di 1864 namanya Journey to the Center of the Earth dari novel Jules Verne yang dipublish pada 1864 dengan judul yang sama. Sebenarnya gue kalau mau ngebahas tentang Hollow Earth ini ya Bre, gue lebih tertarik kepada referensi-referensi pop culture-nya. Soalnya kayak kalau mau kita cari secara ilmiah dan penelitiannya kayaknya gimana ya? Kurang gitu. Iya, karena memang tidak banyak evidence yang ditemukan. Iya, gitu kan. iya. Ya karena di saat lo menggali di situ lo temukan minyak, bro. Ada dan ini sih yang dari pop culture ini Journey to the Center of the Earth itu menurut gua novel yang luar biasa sih. Meskipun meskipun gua belum pernah baca ini, tapi kalau dari ceritanya karena gini, gua termasuk orang yang sebenarnya penasaran apa sih yang ada di bumi. Bener. Karena pada saat as per today, orang tuh lebih bisa menggali soal luar angkasa, bro. Space, bener. Iya, dibanding kedalaman bumi. Kedalaman bumi, entah laut atau daratan. Di bawah laut, no one knows. Yes, benar-benar. Karena memang sulit banget dimasukin bahwa ketika lu menyelam ke dalam laut, di situ kan tekanan makin tinggi, bro. Benar. Tekanannya super tinggi, jadi lu taruh kapal selam aja, selamnya ketika dia tenggelam, hancur berkeping-keping, bro. Dan daging manusia hancur karena tekanannya luar biasa. Betul, tekanan airnya. Bahkan Palung Mariana itu belum ada manusia, satupun manusia menggunakan device apapun itu untuk menyelam sampai ke dalam dasar dari Palung Mariana tersebut. Nah, gue baru ingat, jadi ternyata pun teori ini sudah pernah ada beberapa oknum atau orang yang mematahkan teori ini. Oke. Jadi ada satu lobang, gue lupa namanya, lobangnya apa gitu. Jadi ada satu lobangnya itu memang di-drill sama beberapa penelitian itu memang khusus untuk membongkar dari teori ini. Wow. Kebenaran dari teori ini. Bener nggak sih? Emang bener nggak sih ada Hollow Earth gitu? Akhirnya dicoba dibuktikan. Dan katanya lobang itu lebih dalam daripada Palung Mariana, Bre. Oh iya pasti dong. Kalau memang dia mencoba, nih gue mencoba gitu, memposisikan gue sebagai si peneliti tersebut lah. Kaum Hollow Earth ya? Hollow Earth, oke. Hollow Earth. Di situ gue gali. Karena sampai saat ini orang tuh udah bisa sampai kedalaman 2000 kaki, 5000 kaki, 10.000 kaki gitu. Tapi ketika sampai bawah banget, itu even gue pun wonder apa sih sebenarnya dalamnya kan gitu kan? Apa sih dalamnya gitu loh. Dan cuma as per today there is no such kind of device yang bisa sampai situ. Lu hancur, bro, gitu loh. Dan kalau gue boleh menerka-nerka ya dalamnya ya. Anjing, menurut gue itu nggak bisa jelaskan lagi. Itu akan kita bahas di segi pop culture-nya ya nanti ya. Iya. Nah, gue coba jelasin yang tadi lobang itu dulu. Jadi lobang itu pas di drill. Jadi memang walaupun kedalamannya lebih dalam daripada Palung Mariana, tapi tetap nggak bisa sampai ke dalam lapisan inti bumi. Karena begitu panasnya, Bre, katanya. Oke. Jadi pada akhirnya di stop juga karena memang drill yang digunakan tuh meleleh, Bre. I see. Saking entah dengan logam baja atau apapun itu tetap meleleh gitu. Jadi akhirnya di stop juga. Tapi memang pada dasarnya di lubang terdalam itu pun juga tidak, akhirnya diteliti pun juga tidak ditemukan bahwa memang adanya suatu Hollow Earth itu sendiri gitu. Itu dari segi ilmiahnya. Dari segi ilmiah. Tapi orang-orang yang percaya kepada Hollow Earth ini tetap kekeh sih, Bre. Tetap kekeh. Entah mungkin karena memang ada beberapa referensi dari pop culture yang berusaha kayak memperkuat rasa mereka tuh ingin percaya terhadap hal tersebut. Karena memang kalau gue ya, Bre, ke anak-anakannya gue tuh rasanya tuh pengen percaya sama hal ini, kayak keren gitu, Bre. Gitu loh. Dan ya itu salah satunya di novelnya Journey to the Center of the Earth. Jadi menceritakan beberapa kelompok ekspedisi dan ilmuwan yang melakukan ekspedisi dan penelitian menuju ke dalam inti bumi. Yang pada akhirnya mereka menemukan suatu peradaban berbeda dan luar biasa dan ekosistem yang benar-benar berbeda dari luar bumi gitu. Dimana misalnya contoh di bumi kulit terluar kita menemukan binatang kodok misalnya. Nah di sana ada kodok gitu, cuman kodoknya berbeda gitu. Misalnya kodoknya terbang gitu misalnya. Itu kayak gitu-gitulah. Iya. Hewan-hewan yang berbeda gitu. Iya. Benar-benar berbeda. Hewan-hewan yang memang hidup di lingkungannya gitu kan, di dalam situ kan. Dan ada salah satu novel itu juga, di dalam novel itu juga diceritakan bahwa ada
sosok atau makhluk yang menyerupai manusia yang tinggal di situ, humanoid gitu bentuknya, cuman mereka tuh punya punya vision, mata yang memang sudah beradaptasi dengan kegelapan. Oke. Jadi matanya tuh bercahaya gitu. Jadi dan mereka punya kemampuan sonar, kayak kelelawar itu loh. Jadi memang khusus untuk hidup di dalam gua, hidup di dalam kedalaman bumi seperti itu. Oke, tapi berbentuk human ya. Human. Berbentuk human aja ya. Oke, ini menarik karena at the end of the day manusia itu adalah makhluk yang paling hebat dalam beradaptasi. Oke, benar. Manusia itu makhluk yang paling hebat gitu ya. Kayak contoh misalnya zaman purbakala atau mungkin zaman-zaman masa perang gitu ya. Lo kebayangin sih orang-orang zaman dulu kuatnya kayak gimana, bro? They are very very strong, bro. Stronger than us lah. Gitu loh. Sorry, zaman gladiator deh yang gak usah jauh-jauh. Mereka berantem sama singa, bro. Yes. Coba orang Indonesia tuh, iya lu lah, lu berantem sama singa. Ya, mati, bos. Makanya kan kita sampai sekarang sebagai spesies di rantai makanan tertinggi kan, karena memang kemampuan adaptasi kita tuh memang luar biasa. Kemampuan human untuk tinggal di suatu tempat dan menyerap itu semua itu cepet gitu loh. Bener. Kayak ya memang sebenarnya survival instinct kita tuh emang udah sejak lahir gitu. Bener. Gini deh, sesimpel bayi baru lahir gitu. Kemampuan sensoriknya aja tuh udah ada semenjak dia lahir gitu loh, Bre. Kayak misalnya lu sentuh gitu, terus dia nangis. Itu kan kayak feedback dari apa yang terjadi kepada dia gitu loh. Bener. Nah, itu kemampuan adaptasi namanya, kayak gitu. Nah, lu bisa bayangkan ketika katakanlah ya ada bayi yang baru lahir di lapisan luar bumi gitu. Lalu dia tumbuh besar di dalam lapisan bumi yang seperti itu gitu. Lapisan bumi yang di dalam ya. Iya. Ya pasti dia akan beradaptasi, Bre. Yes, dan sensor-sensornya pun will be different with us gitu kan. Entah mereka jadi tumbuh insang kan bisa jadi gitu kan. Bener-bener. Kayak gitu. Ya karena memang kemampuan evolusi dan adaptasi manusia itu luar biasa lah kayak gitu. Oke, lanjut, Bre. Di dalam komik petualangan Doraemon, jadi kan Doraemon tuh ada series yang Doraemon biasa sama petualangan kan kalau ingat dulu ya. Nah, kayaknya gue pernah beli deh itu komik petualangan Doraemon yang menjelajahi isi perut bumi. Jadi si Nobita sama Doraemon entah gimana ada device-nya si Doraemon tuh yang bikin semacam drill atau bor gitu. Mereka ngebor sampai kedalaman bumi yang paling dalam gitu. Terus tiba-tiba mereka kaget nemuin suatu tempat yang benar-benar berbeda daripada luar bumi kayak gitu. Jadi mereka menemukan peradaban yang berbeda. Ya orangnya kayak gitu sama kayak yang di Journey to the Center of the Earth itu. I see. Gitu. Bahkan Fujio juga terobsesi sama hal-hal seperti ini kayak gitu. Curiosity-nya tinggi ya. Curiosity-nya tinggi kayak gitu. Lanjut juga yang paling menarik, Bre. Beberapa waktu yang lalu gue juga baru abis nonton banget ini Godzilla vs Kong. Kalau lu pengen bener-bener ngelihat representasi penggambaran Hollow Earth yang paling keren dan paling realistik, lu nonton ini, Bre. Godzilla vs Kong. Bener-bener, itu bagus banget dari penggambarannya segala macamnya. Dibuat real mungkin teori itu diaplikasikan ke dalam sinematik. Jadi di mana di dalam filmnya dijelaskan bahwa satu-satunya akses untuk memasuki Hollow Earth itu adalah markas rahasia atau outpost 32 Subterranean Vortex yang berada di Antartika. Jadi di Antartika, di dalam Godzilla vs Kong itu kan ada satu detachment khusus ya, yang semacam badan militer dunia, semacam NATO mungkin ya. Cuma namanya di dalam film tersebut itu namanya Monarch gitu. Itu terdiri dari peneliti dan militer-militer gitulah. Mereka punya home base tuh di Antartika, Bre. Di dalam markasnya itu ada lubang yang gede banget gitu. Nah itu akses menuju ke dunianya si Kong, ke Hollow Earth itu ya. Hollow Earth tersebut. Nah, di situ tuh ada gerbang untuk melewati lubang besar yang dialiri oleh energi radioaktif sebagai portal akses menuju Hollow Earth. Di dalamnya tuh emang menggambarkan kayak dunia yang kita tinggali di luar ini, cuman bedanya tuh kayak kebalik, Bre. Dan di situ ada matahari, ada segala macem dan di dalam Hollow Earth itu ya. Iya, dan memang menggambarkan di sana tuh banyak binatang-binatang yang berbeda kayak yang kita tinggali di bumi yang sekarang. Itu ada kayak dinosaurus, ada bla 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 kayak gitu, Bre. Ya contohnya hewan-hewan besar lah ya, seperti Kong, Godzilla dan sebagainya lah ya. Nah ini menarik gini. Oke. Most of scientists talk about dinosaurs. Yes. And everything lah, hewan-hewan yang memang berukuran raksasa gitu ya.
Lu percaya nggak ada dinosaurus dan sebagainya? Gue pribadi, Hmm. gue percaya. Lu percaya? Gue percaya. Apakah itu dijabarkan di dalam kitab suci atau tidak? menurut Tidak, tidak di dalam kitab suci tidak diceritakan. Kan memang kita di dalam kitab suci sendiri kan di dalam Kejadian ya. Ini kita spesifik di Alkitab lah ya, kita Iya. bilang Alkitab. Di kitab Kejadian sendiri memang tidak dijelaskan bahwa kan Tuhan hanya menciptakan bumi beserta segala isinya kan. Entah itu manusia juga, manusia spesifik dijelaskan. Binatang-binatang dijelaskan. Oke. Binatang melata dan burung-burung di udara seperti itu kan, dan juga tumbuhan-tumbuhan gitu. Nah, ya mungkin memang dinosaurus itu termasuk di dalam ayat tersebut gitu loh. Gini, kalau mau dibilang percaya atau nggak percaya itu kembali lagi ke masing-masing gitu. Cuman Iya. kalau ke gua, mungkin karena gue besar dan tumbuh dengan edukasi seperti itu ya. Jadi nyokap gue tuh gini bre, nyokap gue dulu tuh sering banget beliin gue buku gambar dinosaurus. Oke. Jadi kayak nyatok aja di kepala gue. itu yang membuat imajinasi lo tuh terasa real. Yes, dan memang gue suka dengan dinosaurus, hal-hal seperti itu. Jadi memang gue tumbuh dengan pemikiran bahwa memang dulunya ada dinosaurus gitu. Jadi gue Oke. familiar lah dengan hal itu. Dan bahkan sampai sekarang gue punya anak pun gue ngajarin ke anak-anak gue bahwa memang ada dinosaurus seperti itu, kayak gitu-gitu. Dan mungkin saat ini dinosaurus ini sedang bersembunyi dalam Hollow Earth nih ya. Mungkin nggak tahu juga. Iya. Cuman kalau gue sih lebih ke gini. Terus tiba-tiba nih ada satu penelitian nih mungkin di masa depan bilang bahwa ternyata dinosaurus tuh nggak ada, itu buatan gini-gini. Ya nggak apa-apa juga. Iya. Iya nggak ada ruginya juga Bener-bener. buat gue gitu loh. Kayak ya udah ada dan nggak ada itu nggak jadi masalah sih buat gue. Gue tuh pernah baca, cuma gue lupa sumbernya. Iya iya. Balik lagi gue lupa sumbernya, tapi ini ceritanya luar biasa sih menurut gue. Kayak they said gitu ya, on the article, Iya. dinosaurus itu hewan ciptaan manusia. Oke. Wow, ini Bion nih. Manusia yang menciptakan, dan siapa manusia ini? Adam, Hawa, dan keturunan-keturunannya. Jadi pada saat itu Adam dan Hawa ukurannya kan gede bro. Itu lu mau baca dari Alkitab, mau Ya, baca benar, dari Al-Quran atau sebagainya, Banyak referensi. itu mereka tingginya jauh lebih Ya. kita. Benar. Tinggi mereka tuh either 10 kali lipat atau 20 kali lipat, correct me if I'm wrong ya. Udah gitu umurnya mereka sampai 900 tahun. Lu mikir Ya. nggak? Manusia dengan umur 80 tahun aja atau 60 tahun aja Einstein bisa menciptakan bom atom bro. Ya, ya. How come manusia yang berusia 900 tahun lu udah advance apa? I see. Jadi menurut buku ini dikatakan bahwa dinosaurus itu adalah biological things yang di-create sama human. Sama human. Wow. Dan itu menjadi hal-hal jahat lah, hal-hal jahat yang tidak disukai oleh Tuhan gitu loh. Oh. Hal jahat tidak disukai oleh Tuhan karena gini loh. Memang ya kalau yang gue lihat ya, Mhm. sebenarnya manusia itu wow, makhluk yang paling Bangsat. bangsa, paling liar, paling gila, paling baik hati. Lu bisa you can become anything bro. Lu You bisa can menjadi become apapun. anything. Iya, iya. Gitu, lu bisa Setuju jadi apapun. gua. Gini ya, untuk manusia yang berumur 60 tahun aja, 70 tahun, 80 tahun aja, kesombongannya udah mengikat dalam tubuh lu bahwa lu bisa ngelakuin apa aja. Ya. Terus gue juga mikir, gimana manusia-manusia zaman dulu yang dikasih umur oleh Tuhan 900 tahun. Bro, Bahkan ada satu quote sebelum si Genghis Khan meninggal. Jadi Genghis Khan itu kan raja dari Mongolia kan. Yang kita ketahui di dalam sejarahnya Mongolia tuh hampir menguasai satu Asia. Bahkan sampai Eropa, bre. benar-benar. Sebegitu besarnya ya. Sebegitu kuatnya si Genghis Khan ini. Di ranjang kematian ya, dia ngomong, satu-satunya musuh terbesar gua umur. Wow. Gila, bayangkan kalau dia dikasih umur lebih panjang lagi. Wow. Gila, coy. Dan ya ekspansi yang begitu luar biasa, tapi kan dia di situ mengorbankan begitu banyak korban jiwa, bre. Benar. Kayak gitu. Dan ya itu dia bilang satu-satunya musuh gua itu ya umur. Gitu. Akhirnya dilanjutkan warisannya tahta kerajaannya itu kepada anaknya, ya anaknya juga gitu-gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana. Iya, tidak sekuat bapaknya lah ya. Gitu. Nah, itu pula yang terjadi terhadap ya Salomo dan sebagainya gitu kan. Ya. Oke, berarti kita berdua sama-sama sepakat gitu ya bahwa manusia zaman nabi kita gitu ya, zaman dulu itu memiliki teknologi yang super advance. super advance, Setuju, yang gila gitu setuju. loh. Tapi mungkin pendekatannya nih yang sedikit berbeda dengan kita. Mungkin kalau kita saat ini memang berdasarkan hal-hal yang logical things gitu ya, hal-hal yang seperti apa namanya? Seperti lu bener-bener bisa disentuh atau dirasakan lah segala macam gitu kan. Gini deh, mungkin bahasanya kalau secara timeline ya, peradaban manusia di muka bumi yang kita kenal sekarang itu kan yang paling
paling tidak yang kita udah ketahui dari literasi Mesopotamia itu kan Mesopotamia itu 6.500 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau ditambah 2.000, 8.500. Menurut mereka, menurut peradaban di manusia yang ketika di zaman dulu sebelum banjir bandang Nuh katakanlah, kita ini masih primitif, Bre. Orang berpikir dengan logika itu primitif. Iya. Yang dimana mungkin mereka sudah berpikir dengan intuisi. Benar. Jadi ketika mereka menginginkan suatu hal apa, mereka tinggal memikirkan aja, ting ada. Yes. Dan itu memang ada rumusannya ternyata. Benar. Bisa jadi seperti itu, Bre. Dimana magic yang kita kenal sekarang, nggak mungkin ya, karena memang kita belum sampai di tahap tersebut. Iya, atau mungkin pendekatannya memang berbeda gitu loh. Oh, bisa. Pendekatan yang saat ini dilakukan, karena pendekatan saat ini yang dilakukan yang tadi gue bilang kita lebih ke logical things, sedangkan ya. gini, sorry ya, apa? Peradaban kan berbeda-beda. Ya. What the Bible say, apa yang Alkitab katakan ketika when you have faith sebesar biji sesawi, gunung lu suruh pindah bisa pindah, bro. Terus kalau dalam Al-Quran gitu ya, kalau dalam kitab agama Muslim, ya apapun gitu ya, itu banyak. Gua sorry rada lupa ceritanya, tapi intinya tuh kayak ya Nabi Muhammad pun bisa in the flash pindah tempat gitu loh. Iya. Itu kan kalau lu bukan pakai ilmu spiritual atau apapun itu gitu ya, itu kan is impossible. Ya. Ya mungkin memang pendekatan kita di zaman sekarang adalah logical gitu. Logical. Ya mungkin bisa jadi di 2050 atau 2060 anak cucu lu, Bre, bakal kuliah ngambil jurusan metafisika. Bisa jadi. Iya kan? Benar. Loh, benar. Karena menurut gue ya, kalau kita nonton film-film animasi atau kita nonton paling deket deh Marvel, DC, itu sudah mulai dikenalkan di pop culture bahwa hal-hal seperti itu tuh ada. Penelitian tentang mekanika kuantum, tentang metafisika, tentang multiverse itu memang sudah dikenalkan. Menurut gua kayaknya arahnya ke sana deh. Yes. Somehow ya. Kalau belum eradicate peradabannya kayak gitu. Ya. Gila ya. Dan memang semua itu ya mungkin sebelum zaman Nuh tuh peradaban tuh udah sebegitu canggihnya, sebegitu gilanya, yang dimana Tuhan ngelihat manusia tuh udah sebegitu kotornya gitu ya, sebegitu jahatnya. That's why udah gue eradicate sebelum terlalu jauh. Sampai di situ mulailah peradaban manusia yang kita kenal saat ini gitu ya. Yang kita kenal adalah peradaban manusia modern yang berumur hanya sampai 80 tahun gitu ya. Ya. Benar 80 gitu. tahun. Menurut gue konspirasi itu memang harus segala macam teori itu harus dikaji deh. Oh iya betul. Lo kan jadi makin pintar. Benar. Jadi gitu. Mengasah analytical skill kita. Yes. Seperti itu. Kita bahas minggu depan, bro. Apa? Flat Earth. Oke. Boleh. Kita bahas minggu depan, kita kasih bukti-bukti yang kuat ya. Semoga semua orang percaya Flat Earth. Kita tentukan minggu depan. Kita kan udah percaya. Kita udah percaya gitu. Ya udah. Oke. Konspirasi kopi. Seruput dulu kopinya. Flat Earth.